Baik, semakin siang semakin hangat ya. Nah, Teh Dewi, ini menarik banget ya tentang karunyaan ini, tentang kanyaah ini, ya, tentang kasih sayang sebagai ibu, sebagai bapak yang bekerja. Kadang yang cepet-cepet gitu. Nyuapin tuh, ini pernah Betul. juga kerasa oleh saya, karena dulu saya masih kerja, masih ngantor pergi pagi pulang malam. Nah, ketika saya sudah di rumah kan berarti saya memang kenapa homeschooling itu karena saya ada di rumah juga gitu, jadi bisa ngajarin. Hmm, hmm. Nah, bagi sahabat-sahabat kita yang bekerja, udah harus ngisi juga, misalkan kalau yang guru ya, eh, tapi anak kadang nggak kepantau gitu. Cara minimal ngemantau itu gimana sih, Teh Dewi, biar Montessori sekolah dengan rumah tuh nyambung gitu? Oke. Saya membiasakan membuat checklist. Jadi misalnya apa namanya dulu mau membiasakan jam tidur aja gitu ya, yang simpelnya jam tidur. Target kita jangan tinggi-tinggi karena target yang tinggi itu bukan hanya jelek untuk anak tapi jelek untuk kitanya gitu ya. Jangan-jangan nanti kita yang nggak konsisten untuk menjalankan target itu. Contoh jam tidur harus jam 9 gitu. Nah, checklist kita apa namanya? 1 minggu itu udah pokoknya target saya minggu ini adalah mengontrol jam tidur harus jam 9 malam. Caranya bagaimana? Dari jam 7 sudah dikondisikan. Makan malam nggak boleh lebih dari jam 7 misalnya gitu ya. Habis sholat isya itu dikondisikan ruangannya sudah berbau apa murotal misalnya gitu ya, yang bisa apa angin sepoi-sepoi bisa menuju ke tidur gitu ya, sudah dibacakan cerita, sudah ada di kamar, lampunya sudah temaram dan lain sebagainya gitu, sampai endingnya adalah jam 9 tuh tidur kayak gitu. Nah, kita biasakan untuk bikin checklist, kemudian nanti minggu kedua kita mau meningkat ke disiplin bangun pagi gitu. Apa namanya, kalau mau disiplinnya bangun pagi berarti tidur malamnya yang harus sudah terkontrol. Jangan kita dibalik, kita masang target untuk bangun pagi tapi jam malamnya belum didisiplinkan. Nah gitu, jadi kalau di Montessori itu harus semuanya harus bersambungan gitu ya, mana yang lebih prioritas dulu yang mana gitu, karena kita tidak mungkin memasang target bangun pagi kalau jam malamnya atau jam tidurnya belum dibenerin gitu. Jadi benahi dulu jam tidurnya, baru nanti kita pasang target untuk yang bangun pagi gitu. Itu yang pertama. Jadi pasang checklistnya bertahap gitu, skalanya bertahap. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita sendiri gitu ya. Supaya kita mudah kontrolnya dan achievementnya juga nggak stres gitu. Kalau achievementnya gampang dipenuhi, kita nggak stres, anak juga nggak stres kan gitu. Kemudian yang kedua, biasakan untuk selalu apa namanya mengkomunikasikan dengan anak. Misalnya kita mau ngelepas susu botol, dot. Di Indonesia banyaknya pakai dot kan ya, ASI tapi di dot gitu misalnya gitu ya. Anaknya udah 2 tahun, udah 1 tahun 9 bulan misalnya, atau 1 tahun 10 bulan gitu. Kita punya target mau ngelepas anak susu dot itu 2 tahun misalnya gitu. Nah, biasakan kita hitung mundur dan komunikasikan sejak hitung mundur itu gitu. Kalau targetnya 2 tahun, jangan besoknya mau berhenti kita baru ngomong ke anak, jangan. Kalau saya selalu membiasakan mundur sekitar 1 atau 2 bulan sebelumnya gitu ya. Makin lama mundurnya makin baik gitu ya, karena berarti komunikasinya makin intens, anaknya makin tersiapkan gitu kan. Kita komunikasikan pada anak. Walaupun anak belum ngerti kalender, bebrengin aja tuh si kalender. Oke, sekarang bulan Januari gitu ya. Kita mau ngelepas di bulan Maret misalnya gitu. Dek, tahu nggak ini bulan Januari nih sekarang tanggal 10 gitu. Ini tanggal 10 diwarnain sama kita ya. Terus nanti bulan Maret ini Dede udah nggak boleh pakai ini lagi, bisa nggak gitu, komunikasikan. Anak kan nggak ngerti kenapa nggak boleh, ya nggak boleh karena Ade nanti udah bisa minum pakai cup misalnya gitu ya, udah bisa pakai sedotan, udah bisa minumnya sambil duduk dan lain sebagainya. Kita kondisikan anak sebelum itu kejadian gitu, dan setiap hari diingetin gitu. Kalau itu sebulan, nanti seminggu sebelumnya apa setiap minggu diingetin lagi. 3 minggu lagi Dede lepas ini. Oke, 2 minggu lagi Dede lepas ini. Begitu masuk seminggu udah berhitung mundur harian tuh. 5 hari lagi, 4 hari lagi. Sambil terus kita komunikasikan untuk persiapannya gitu ya. Berikan informasi kepada anak hal menyenangkan apa yang akan dia peroleh sebagai reward kalau dia melepas botolnya misal gitu ya. Tapi rewardnya bukan reward yang
realistis ya. Maksudnya rewardnya misalnya tadi karena pengganti dot, dia dapat cup yang unyu-unyu misalnya gitu ya, cup yang gambarnya sesuai dengan kartun dia gitu, yang sudah diinken-inken. Kalau boleh, misalnya kita nyari cupnya itu, cupnya pengganti itu bareng dia gitu. Wah, hari ini kita excited banget gitu. Hari ini kita harus beli ini deh, harus beli cup yang warna-warni itu. Jadi kira-kira mau warna apa ya? Buat apa Bun cup? Iya, kan dia mau lepas botol nih. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya, antusias kita untuk melepas itu ditularkan kepada anak gitu. Sehingga anak pun apa ya, merasa siap nanti ketika akan melepas itu, bukan sesuatu yang menyedihkan gitu, tapi mendapat pengganti yang lebih baik yang menguntungkan untuk dia. Itu yang poin penting itu sih yang biasanya miss dari kita gitu ya sebagai orang tua. Kadang-kadang kita terburu-buru untuk apa ya, nuntut anak itu begini begitu gitu, tapi kita nggak mempersiapkan gitu.